Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi dalam video pembelajaran IPA kelas 8. Video sebelumnya kita membahas tentang gerak lurus beraturan. Semoga dalam video sebelumnya siswa sudah paham. Untuk video kali ini kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, Bapak harapkan siswa sudah menyiapkan buku catatan dan pulpennya agar nantinya ada pengertian atau contoh soal bisa ditulis dan sambil dikerjakan bersama ya. Nanti di akhir video ada satu soal dari Bapak bisa dikerjakan dan kirimkan ke WA Bapak. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama kan tentang gerak lurus berubah beraturan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan percepatan dari permasalahan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, siswa dapat menentukan percepatan dari permasalahan GLBB. Nanti ada satu soal dari permasalahan GLBB. Definisi gerak lurus berubah beraturan. Ini bisa dicatat nah. Jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB didefinisikan sebagai satu, gerak suatu benda di mana dalam selang waktu yang sama mengalami perubahan kecepatan. Perubahan itu bisa bertambah atau berkurang, kan? Bisa bertambah atau berkurang. Nomor 2-nya, gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Nah, jadi GLBB itu gerak suatu benda dalam waktu yang sama bisa bertambah atau berkurang. Nah, kan? Misal kayak kita menaiki sepeda motor, semakin kita gas, maka percepatannya semakin bertambah. Atau kita rem, maka percepatannya akan berkurang. Contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk GLBB dipercepat, maksudnya kecepatannya yang bertambah. Nomor 1, pada saat naik sepeda di jalan yang menurun. Nah, saat naik sepeda kita jalan menurun, maka sepeda itu akan mengalami percepatan atau bertambah cepat. Buah jeruk yang jatuh dari pohon, dari atas pohonnya sampai ke tanah akan mengalami percepatan sampai turun ke tanah. Pesawat yang sedang lepas landas. Nah, jadi pesawat yang sedang lepas landas, kalau tidak cepat itu tidak akan bisa terbang. Maka pesawat yang mula-mula diam akan mengalami percepatan sampai dia bisa terbang. Untuk GLBB diperlambat, nah atau percepatannya berlambat. Nomor 1-nya, bola yang dilempar ke atas. Bola yang dilempar ke atas kalau sudah sampai tingginya akan lambat dan turun, ya kan? Nomor 2, motor atau mobil yang direm. Nah, kata Bapak tadi kan, kalau kita naik sepeda motor, kalau kita rem kecepatannya akan berlambat sampai berhenti. Nomor 3, mengayuh sepeda di jalannya tanjakan. Kalau tadi jalan menurun akan cepat. Kalau jalan tanjakan akan lambat dan berat, kan? Kalau kita naik berat. Nah, ini ada gambarnya. Ini sepeda yang bergerak di jalan yang menurun. Nah, ini cepat. Gambar 1. Yang ini buah kelapa jatuh. Ini artinya kecepatan yang dipercepat. Gambar 2 ini kecepatan berlambat. Nah, ini bola yang dilempar ke atas. Nah, sampai atas sini akan berlambat ya. Nah, sampai berhenti di atas dan kemudian jatuh. Kan? Nah, ini contohnya bisa dicatat, siswa. Definisi percepatan. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan sebuah benda ditentukan dengan membandingkan perubahan kecepatan benda. Kecepatan tersebut
terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kecepatan itu. Nah, definisi percepatan bisa dicatat dulu ya. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Misal kecepatan awal 20 meter per detik, kemudian 20 detik berikutnya menjadi 50 meter per detik. Nah, itu percepatan semakin cepat. Nah, bisa dicatat dulu, ini jeda dulu videonya. Nah, ini masuk ke dalam rumus percepatan. Nah, A itu untuk lambang percepatan. A sama dengan V T dikurang V0 dibagi T. A itu percepatan meter per second kuadrat, meter per detik kuadrat. V0-nya sama dengan kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. T-nya kecepatan akhir, meter per second. T-nya itu sama dengan waktu, S. Jadi P kecepatan mula-mula, P T kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula dibagi T, maka hasilnya percepatan. Bisa dicatat dulu. Nah, dari rumus ini kita ada sebuah soal atau permasalahan. 3 buah pesawat A, B, dan C mula-mula bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kecepatan yang sama 20 meter per second. Setelah 1 second atau 1 detik, pesawat A bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, jadi bertambah cepat. Pesawat B bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Dan pesawat C bergerak dengan kecepatan 40 meter per second atau detik. Tentukanlah besar percepatan masing-masing pesawat. Oke. Dari soal ini ada 3 pesawat ya. Kecepatan mula-mulanya 20 meter per second. Setelah 1 second, ketiga pesawat ini mengalami kecepatannya bertambah. Yang A 30, yang B 50, yang C 40. Maka kita dapat menentukan percepatan masing-masing pesawat. Langkah pertamanya kita tulis dulu yang diketahuinya. Ya kan? Yang diketahuinya V0 atau kecepatan awal. Ya. Kecepatan awal itu sama dengan 20 meter per second. Setelah 1 detik kecepatannya bertambah 30 meter per second. Itu pesawat A. Dan pesawat B setelah 1 detik bertambah 50 meter per second. Pesawat C setelah 1 detik bertambah 40 meter per second. Nah, ini VA, VB, VC. Dan T-nya itu 1 second tadi atau 1 detik. Ditanyanya A. Artinya percepatan pesawat A. AB artinya percepatan pesawat B. AC percepatan pesawat C. Ya. Sampai sini bisa dicatat dulu diketahuinya. Ya. Berikutnya kita masuk dalam penyelesaian. Penyelesaian percepatan pesawat A. Rumusnya A sama dengan VA dikurang V0 dibagi T. Nah, VA tadi setelah 1 second akan bertambah 30. V0 itu kecepatan awal. Jadi 30 dikurang 20 dibagi 1 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kan dapat sampai sini ya. Maka didapat percepatan pesawat A. Untuk percepatan pesawat B sama rumusnya VB dikurang V0 dibagi T. VB tadi setelah 1 second menjadi 50 dikurang kecepatan awal 20 meter per second dibagi 1. 50 dikurang 20, 30 dibagi 1. 30 meter per second kuadrat, ya kan? Nah, sampai sini sudah paham? Ini sesuai rumusnya tadi, kita mencari percepatan pesawat. Nah, untuk sampai sini bisa dicatat dulu anak-anak percepatan pesawat A dan percepatan pesawat B. Untuk percepatan pesawat C, Bapak tugaskan untuk anak-anak di rumah untuk menjawabnya.
Cara mengerjakannya sama, rumusnya sama, angkanya aja yang berbeda ya. Jadi siswa jawab di rumah dan kirimkan ke WA Bapak. Jadi cari percepatan pesawat C atau AC sama dengan kecepatan pesawat C ya. Rumusnya sama, cara kerjakannya sama. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Sampai sini semoga siswa sudah paham. Sedikit kita ulangi dari definisi GLBB. GLBB itu gerak satu benda di mana dalam selang waktu yang sama mengalami perubahan kecepatan, bisa bertambah atau berkurang. Contohnya tadi kita naik motor, kalau semakin kita gas semakin bertambah cepat. Kalau kita rem akan lambat sampai berhenti, ya kan? Nah, kemudian ada rumus mencari percepatan, ya kan? Percepatan A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula dibagi waktu. Mungkin sampai sini video pembelajaran dari Bapak. Semoga dapat dipahami. Dan untuk tugas semoga bisa dikerjakan lah. Dan kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya dalam materi yang berbeda. Sekian dari Bapak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.